Wow, teman-teman. Hajar kanan, teman-teman. Waduh, mantap ini. Yuk, teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini adalah lanjutan dari analisa technical tape reading saham ERA ya, teman-teman. 1 Februari ya. Oke, kita langsung saja. Begini adalah pergerakan saham ERA. Kalau di posisi sekarang, teman-teman perhatikan nih. 321 versus 139. Ini sudah posisi gas pol-polan, teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat ini sudah posisi gas pol-polan. Ya, ini adalah rasio bid ke over untuk ERA. Teman-teman bisa ngelihat 312 versus 141. Ini ya kondisi lari itu seperti itu ya. Kondisi lari itu seperti itu. Jadi bidnya harus selalu lebih besar. Tapi ini terutama memang kalau teman-teman itu yang suka ini ya, teman-teman yang suka trading cepat, ini tentu harus menghafalkan pola-polanya ya. Artinya apa? Artinya satu saham itu memang bid overnya dia akan berganti-ganti, teman-teman. Bid overnya akan berganti-ganti. Makanya di catatan saya selalu saya bilang, kalau teman-teman yang pelaku trading dengan menggunakan tape reading ya, maka teman-teman harus menghafalkan pola-polanya ketika dia diam itu seperti apa dan ketika dia bergerak seperti apa. Kalau seperti ini, teman-teman bisa ngelihat bahwa 317 versus 145 itu, oke, kita ambil kalkulator ya. Kita ambil kalkulator itu kalau 32 145 itu kan berarti 2 kali lipat ya. 2 yang ngebid, yang over 1. Berarti masih kekuatannya masih kekuatan buyernya, buying side masih kuat ya, teman-teman. Buying side masih posisi kuat. Nah, terus ini posisinya ini sih agak melemah kalau saat ini ya, karena berondongan yang ngebeli di over itu sudah tidak sekencang tadi. Nah, terus di sini coba masih menjadi pedoman penting kita adalah ini ya, teman-teman, yang masih menjadi pedoman penting kita adalah ini. Resistannya dari ERA. Nah, ini dari tadi saya sampaikan, saya ngambilnya dari sekitar 520 ya. Ini yang penting banget teman-teman perhatikan. Ini kehapus di saya di 520. Oke, ini adalah kondisi pergerakan dari saham ERA. Jadi ini tadi yang saya gunakan untuk 50 retracement-nya ya. Jadi ERA di sini 50 retrace-nya berhasil dilewatin, dan kemarin itu adalah di sini adalah consolidation area. Consolidation areanya berhasil dilewatin hari ini, cantik sekali, dan berhasil closing di atas MA 200 ya. MA 200-nya itu adalah di 460 untuk ERA ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Kita lihat pola makannya deh. Kita stop dulu. Ya oke, ini adalah tampilan dari OLT lain ya, teman-teman. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa buyernya ERA ini memang mendominasi ya, teman-teman. Buyernya ERA ini memang sebentar saya share dulu. Buyernya ERA memang saat ini sedang mendominasi. Teman-teman bisa lihat ya, buyernya ERA sedang mendominasi. Teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini, sebentar ya, teman-teman. Total dari total ini 64% adalah buying side dan 36% selling ya. Jadi di sini 64%-nya buyer itu ngambil posisi buy 64% dan 36%-nya adalah sell. Kalau kita lihat per sesi 9 sampai 9.30, 10 9 jam 30 menit pertama, 30 menit kedua itu dominasinya 64 buyernya ya. Buyernya 64, 54, 69, 69, 75. Jadi sampai closing di sesi 1 itu 75% hajar kanan atau buying side seperti itu. Terus kemudian ini kita bisa ngelihat di sesi kedua 30 menit pertama 67%, kemudian 60%-an seperti itu. Jadi overall 64% buyer ini adalah pada posisi beli ya, pada posisi beli seperti itu. Nah, kondisi ini teman-teman, kondisi ini tidak selamanya akan begitu, karena kondisi ini tentu akan berubah-ubah ya. Kondisi ini tentu akan berubah-ubah. Nah, kita lihat ini ketika saat ini live dia berhasil menjebol 460. 460 itu adalah merupakan
EMA 200-nya. Terus sempat terkoreksi ya sebentar begitu. Oke, kita lihat mungkin dalam menitan, dalam chart 5 menit mungkin bisa lebih jelas. Nah, di sini mungkin kita bisa dalam chart 5 menit deh, atau mungkin kita gunain 30 menit dulu ya. Dalam 30 menit dulu akan kita pasang ADX ya. Nah, dari sini ADX 30 menit teman-teman bisa ngelihat memang sinyalnya ini dalam 60 menit ya. Ini dalam daily, sorry. Dalam daily kita coba bahas dulu memang kondisi dari si ERA ya. ERA ini memang hari ini bagus banget ya ininya. Hari ini perfect lah begitu. Memang kemarin-kemarin dia sudah sempat bagus di sini. Di area yang saya lingkarin kuning ini dia udah sempat bagus di sini. Cuman bagus arahnya saja. Arahnya udah bener ke atas. Cuman memang momentumnya dia masih di kisaran 30. Baru kalau saat ini momentumnya di kisaran 40, arahnya juga bener ya. Mulai tanggal 31 kemarin. Jadi kemarin tuh mulai arahnya bener, mulai momentumnya juga bener di atas. Memang momentumnya bener dari beberapa hari, dari tanggal 18. Cuman momentumnya bener-bener meningkat ke atas di sekitar 40 itu adalah ketika tanggal 1 hari ini ya. 18 kemarin udah ada tanda-tanda. Nah, mungkin teman-teman bisa mendapatkan yearly itu di time frame yang lebih pendek. Nah, di sini dalam time frame yang lebih pendek teman-teman bisa ngelihat bahwa terjadi lonjakan yang signifikan ya, signifikan pada plus DI-nya. Di sini plus DI-nya signifikan ya. Terutama ketika di jam 15 ya, 15. Ya baru ya ketika ini 15 tanggalnya 1 ya. Tanggal 31 ya. Jadi 31 ini signifikan sekali. Tanggal 31 itu kemarin breakout di sekitar 420-an, tetapi di sini kan kita juga melihat adanya resistan di sini. Ya, ini resistan yang saya gunakan, tapi karena ini adalah time frame 60 menit, jadi mesti harus dikonfirm ke time frame 1 jam. Nah, 1 jam 1 hari seperti ini. Nah, di 1 hari kita bisa melihat dengan jelas ya. Ini seperti yang saya gambarkan tadi bahwa kuncinya adalah di 430 ya. Breakout dari situ terus dia lari. Nah, kemudian mungkin bisa kita cek juga volumenya ya. Kita cek dengan ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa ngelihat ya bahwa memang untuk ACS ini cukup lama sebenarnya dia bermain di bawah. Taunya dari mana, Pak? Taunya dari area kuning. Ini adalah momentumnya itu didominasi momentumnya di bawah titik 0, teman-teman. Artinya apa? Artinya dia cenderungannya adalah turun dan kemudian juga tidak ada signifikan kenaikan ya. Kenaikan dari momentum ini nggak ada signifikan. Momentumnya artinya banyak bermain di bawah 0. Nah, terus ketika terjadi trigger harga ya, harganya up di sini ya. Ketika harganya mulai up di sini terjadi trigger. Kemudian trigger volume, maksud saya di sini terjadi trigger volume. Trigger volume ini dia men-trigger indikator untuk bagus semua ya. Jadi indikatornya di sini menjadi naik di atas indikatornya menjadi naik di atas 0 ya. Ini artinya memang ketika indikator itu terpicu oleh volume yang tinggi tadi, maka indikator akan tertrigger untuk bagus atau menyeberang dari sini di bawah 0 ke atas 0. Ini sebenarnya udah tanda-tanda suatu saham mulai siap-siap gitu. Tetapi kalau di saya itu ada satu tambahan bahwa suatu saham itu sangat bagus sekali ketika momentumnya udah berada di atas 100. Nah, overall kalau kita lihat nih sepanjang chartnya si ACS ERA ini ke belakang, dia belum pernah ada momentumnya sampai di atas 100. Kenapa? Ya karena memang dia long downtrend. Nah, coba kalau kita lihat di sini, ini dalam time frame weekly. Kalau dalam time weekly ini kita cukup melihat adanya kondisi kenaikan dari ERA yang cukup bagus, yaitu di sini ya. Nah, indikator ini bagus ketika di-trigger oleh volume yang naik ya. Harga naik di-trigger harga naik dengan volume yang naik, maka indikatornya akan bagus. Jadi ini adalah valid, kenaikan yang valid ya. Suatu kenaikan yang valid adalah suatu kenaikan harga ke atas ya, yang didorong oleh volume ya, volumenya ini. Nah, dorongan volume ini akan men-trigger indikator untuk menjadi bagus semua ini. Nah, seperti ini jadi inline ya, harga naik, volume naik, indikator akan naik.
Selebihnya dia tidak ya. Selebihnya dia tidak karena ini turun dan tidak mampu lagi. Kemudian di sini juga tidak mampu, hanya di sini aja sedikit ada kenaikan. Dan di sini memang harganya naik ya teman-teman. Tetapi volumenya secara umum rata. Ini adalah dalam weekly. Nah, kalau kita lihat sekarang ini adalah weekly-nya si ERA ini. Kira-kira sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang kita lihat bahwa ini memang dalam weekly-nya ada kenaikan volume ya teman-teman. Cuman belum nembus di kenaikan, sebentar saya cek dulu. Kenaikan belum nembus di MA 200-nya. Ini saya set di ini MA 120 ya. Saya menggunakan MA 200 saja. Oke, MA 200-nya belum ya teman-teman. MA 200 volume belum nembus ya, belum nembus. Ini akan bagus sekali. Cuman nggak apa-apa saya aktifkan MA 20-nya. MA 20-nya udah ketembus ya. Jadi kenaikan dari si ERA hari ini cukup oke karena MA 3, 5, 10, 20 udah ketembus semua. Tinggal volumenya aja nih ya. Tinggal volumenya di MA 200 weekly. Ya ini weekly ya teman-teman, kalau ini daily. Kalau di daily udah sangat jelas sekali bahwa harganya saat ini upside, kenceng sekali ya teman-teman. Nah ini tinggal kita nunggu nanti sore trigger volumenya kira-kira akan muncul nggak ya, seperti itu. Terus kemudian kayaknya kita bisa cek for sale ya. Kita cek dulu posisi for sale bisa nggak ya. Saya belum bikin sih ininya. Settingannya untuk volume, apakah volumenya, ini volume for sale ya. For sale. Coba kita lihat dulu komposisi harganya. Saat ini harga terbanyak itu teman-teman ya, harga terbanyak itu dia sedang berada di, kalau dari sini ya, dari beberapa tahun yang lalu, jadi ini nggak valid, mesti kita rubah dulu. Nah untuk harga saat ini justru terbanyak, ini kalau dari Agustus ya, terlalu lama sih teman-teman, terlalu lama. Jadi mesti kita geser dulu kira-kira. Nah kalau dari sini kita bisa ngelihat ini juga masih jauh ya, ini artinya begini, begini. Ini kan saya ngelihatnya dari November, terlalu jauh. Coba saya ini. Kalau hari ini sih kisaran rata-rata di sekitar pemegang saham terbanyak itu di, justru ketika harganya mendekati harga sekarang ini orang pada ngebeli teman-teman ya. Ya karena memang kemungkinan ini orang-orang itu, ini di biru ini yang saat ini harga yang terbanyak ya. Artinya memang sepertinya orang-orang ini menunggu terjadinya breakout ya. Menunggu terjadinya breakout, karena ya breakout itu memang menyenangkan sekali sebenarnya, begitu ya. Nah ini kalau saya geser, saya rubah time frame-nya, bukan time frame ya, rentang harganya, maka di sini kalau hari ini terbanyak itu pemegang harga di kisaran tinggi teman-teman. Jadi ini sepertinya orang ini di kisaran biru ini sekitar 430. Pemegang terbanyak itu di sekitar pemegang hari ini, maksudnya pemegang hari ini tuh di kisaran 430-an, 460-an ya, seperti itu. Tetapi di sini kalau kita lihat nanti di harga atas ini sepertinya akan ada resistan volume yang warnanya merah ini. Nah, merah ini apa? Ini adalah pemegang terbanyak dalam rentang yang saya bentangkan ini. Kenapa? Karena ketika saya rubah begini dia akan berubah-berubah terus ya. Ya, dia akan berubah-berubah terus ketika saya rubah-rubah bentuknya. Jadi ini kurang begitu valid, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran posisi pemegang terbanyak ya teman-teman. Nah untuk videonya, detailnya saya udah pernah bikin video tentang for sale chart ya, for sale chart teman-teman. Langsung saja ke video saya yang membahas tentang for sale chart. Saya kembali ke polosan, kayak saya suka hal-hal yang polos ya. Nah begitu, ini kondisinya cukup oke. Coba kita lihat lagi. Bid overnya bagaimana kondisinya. Nah ini teman-teman, ini yang harus menjadi kewaspadaan teman-teman semuanya. Ini 154 versus 166, artinya udah di fase jual lagi teman-teman ya. Memang begitu, jadi bid over fast trading seperti itu memang selalu berubah-ubah cepat sekali ya. Bid over analysis nih, susunan bid over ini memang bisa berubah sangat cepat sekali. Jadi kalau teman-teman bukan trader cepat mungkin sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ini. Tetapi kalau teman-teman scalper, fast trader itu sangat membutuhkan ini ya teman-teman. Oke, kita kembali bisa cek di sini
untuk ERA ya, ERA rata harganya saat ini udah naik, rata harganya di 450 ya. Rata harganya di 450, komposisi terbanyak ya ini orang kebanyak beli itu malah justru ya di harga-harga atas nih ya. Jadi saya punya lagi nggak Pak? Saya punya lagi. Jadi tadi kan saya jual di 438 ya. Tapi begitu dia kuat lagi ke atas, saya main lagi, saya beli lagi seperti itu teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman tadi di Telegram ya. Nah ini masih cenderung makan kanan, kita lihat nih komposisinya walaupun tidak begitu bagus untuk bid overnya, tapi ini masih ya kita tunggulah sampai closingan ini ya. Sambil juga kita lihat kondisi ini juga harus kita lihat teman-teman, kondisi indeksnya ya, kondisi indeksnya sendiri saat ini 0,25 ya cukup. Indeksnya memang nggak kemana-mana hitungannya, tapi bukan berarti kalau indeksnya nggak kemana-mana kita nggak bisa cuan ya, karena market itu kan biarkan IHSG mau naik mau turun, tapi kalau saham kita pilihannya bener naik lagi. Nah ini teman-teman AMRT juga bergerak ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk updatean kali ini teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya.